Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Seperti Mang Adun katakan di video sebelumnya, jadi banyak banget berita yang sudah masuk dan itu luar biasa. Cuman karena ini masih hari Minggu ya, alangkah baiknya kita santai-santai dulu. Tapi tidak bisa dikatakan santai juga, karena Dorisin kita tahu nih cukup bisa dikatakan apa ya, ngotot juga gitu, ingin mempercepat open mainnet. Jadi sampai sekarang itu topiknya sudah ada di topik 35. Oke, yang Mang Adun suka dari setiap topik yang disampaikan oleh Dorisin itu, beliau tidak hanya membimbing, tidak hanya mengedukasi pioners, tapi juga selalu menyematkan gitu kan, pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil dari berbagai tema dan cerita itu, sehingga setiap pioners itu memiliki gambaran. Baru setelah itu dihubungkan ke Network. Tapi tentu saja dari cerita-cerita dan tema yang disampaikan sama Dorisin, kita di sini juga seolah-olah tuh diajak ya gitu untuk terus mempelajari yang bisa dikatakan tuh makna dari kehidupan. Keren dari sini nih ya. Oke. Jadi sudah Mang Adun terjemahkan di sini topik ke-35, pentingnya waktu atau peluang pegangan. Oke. On Timing adalah buku filosofis yang ditulis oleh Francis Bacon ya, yang dianggap sebagai pendiri induksi modern dan pelopor dalam pengorganisasian produser penelitian ilmiah secara logis. Buku ini terutama membahas tentang pentingnya belajar mengenali dan memanfaatkan peluang, serta makna dari peluang itu sendiri. Ciri khas peluang adalah sifatnya yang cepat berlalu. Jika Anda tidak siap ketika hal itu muncul atau gagal memanfaatkannya secara aktif, hal itu akan lenyap. Yes, betul sekali ya, ciri khas peluang itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak aktif waktu itu juga, ya sudah, peluang itu maka hilang. Seringkali dikatakan bahwa mereka yang memanfaatkan peluang adalah lambang kebijaksanaan. Mengapa hal ini menjadi keyakinan umum? Hal ini karena orang bijak tidak akan goyah saat menghadapi kesulitan atau bahaya. Sebenarnya bahaya dan risiko tidaklah seseram yang diperkirakan secara umum, dan hal-hal tersebut tidak bisa dihindari. Yes, benar banget ya. Kita yang namanya hidup itu pasti ada suka dan duka gitu. Ya sudah, karena sudah ada garisan dari sananya ya, jadi tidak bisa dihindari. Lebih baik menghadapi mereka dengan keberanian dan menghadapi mereka secara langsung. Jadi bagi apa ya namanya ya, mereka yang memanfaatkan peluang itu bisa dikatakan tuh memiliki jiwa kesatria itu ya. Sangat penting untuk dapat mengidentifikasi waktu yang tepat untuk jaringan. Nah, ini udah masuk ke jaringan PAI ya. Oke, komunitas GCP kami berupaya keras untuk menetapkan waktu ini, termasuk memenuhi kondisi 2 dan faktor lainnya. Kami juga bersiap untuk kondisi 3 dengan menggunakan hukum ketertarikan, law of attraction gitu ya. Jadi hukum daya tarik gitu, atau hukum tarik menarik yang pernah kita bahas di topik sebelumnya ya. Untuk menyatukan semua pionir global untuk berdoa bagi dunia yang damai dan kelancaran operasional. Oke. Simpel-simpel saja gitu. Ya, Mang Adun juga karena apa? Ya kita cuma tinggal mengikuti atau menerima saja ya yang disampaikan sama Dorisin ini gitu. Enteng sebenarnya. Ya, anggap aja ini tuh semacam kajian rohani lah ya. Waktu pelaksanaan open mainnet bergantung pada beberapa faktor, dan kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Perang bisnis mirip dengan perang militer. Widih, ngeri ini. Peluang bisnis serupa dengan peluang militer teratas. Jadi ketika waktunya tepat, jenderal di medan perang tidak terikat dengan perintah kedaulatannya.
Hal ini menggambarkan betapa pentingnya menyerang di timing yang tepat. Hubungan antara monarki dan jenderal secara historis diatur oleh prinsip bahwa komandan garis depan terkadang perlu membuat keputusan yang bertentangan dengan perintah raja. Ini ada jos nih. Prinsip ini didasarkan pada beberapa alasan. Sifat peperangan yang terspesialisasi, jarak fisik raja dari garis depan, dan tantangan transmisi informasi yang tepat waktu selama situasi perang yang berubah dengan cepat. Ya, betul sekali ya. Jadi namanya keadaan yang darurat itu bisa memperbolehkan segala sesuatu ya, gitu. Penting untuk menghormati sepenuhnya kewenangan komandan garis depan dalam mengambil keputusan penting demi meraih kemenangan dan kepentingan negara. Yes, betul ya. Saat ini komunitas pioner seperti seorang jenderal dan tim inti seperti sebuah monarki. Kami mengajukan proposal dan petisi. Nah, petisi itu yang ditujukan ya, gitu, surat semacam itulah, karena kami yakin P2Day adalah waktu yang tepat. Oke. Sebagian besar pioner telah termotivasi dan sejumlah besar data GCP telah dibuat. Saya ingin menekankan bahwa lebih dari 92% konten dalam 10 halaman saat ini adalah data GCP. Wih, sekarang udah, kemarin kita tuh sampai di 80% ya. Bahkan sekarang Dorisin berani mengatakan tuh 92% sudah. Gitu. Jadi konten dalam 10 halaman saat ini adalah data GCP. Mungkin maksudnya konten di atau penampakan atau gambaran transaksi di blockchain ya, seperti itu. Konten dalam 10 halaman saat ini adalah data GCP. Hal ini karena komunitas pioner dapat melihat masa depan yang cerah dan lebih sedikit pioner yang melakukan jual beli atau barter dengan harga murah. Oke, Mang Adun jadi ingat di sini. Jadi gini. Ketika ada memang gitu loh, ada yang ya bisa dikatakan jual beli ya, terserah lah itu, atau menawarkan dengan harga murah. Cuman mohon maaf ya saudara, ya kan, saudara, nggak tahu saudara kandung atau bukan, itu saudara kandung dari Nabi Adam lah ya. Jadi kalau misalkan pioner sudah tidak mau, ya jangan maksa. Ini mah udah tahu ya nggak laku terus aja, ntar juga mikir sendiri tuh yang jual ya, kok gue ini nawar-nawarin ke sana ke sini nggak ada yang mau jual nih, gitu kan. Ya iyalah, karena pioner itu semakin kesini sudah semakin ngerti gitu loh, bahwasanya pai itu berharga. Oke, jadi di dunia tidak ada keamanan yang 100%. Kita selalu menghadapi tantangan dan risiko. Oleh karena itu penting untuk memanfaatkan ketika pioner memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat. Namun jika tanggal open mainnet diperpanjang setelah P2Day, nah ada apa nih ya? Beberapa pioner akan kehilangan kepercayaan diri. Weh. Ini nggak kalah hot ini dari sini nih. Dari sebagian besar pemimpin masyarakat akan menghadapi banyak tekanan, betul, dalam hal waktu, tenaga, dan keuangan. Oke. Ketika tanggal open mainnet dan harga diselesaikan, semua risiko akan dihilangkan. Dan ini akan membuka jalan bagi jaringan Pi untuk mencapai kesuksesan besar dalam waktu dekat. Ketika kita dihadapkan pada pilihan antara tanggal open mainnet dan mencapai 10 juta dompet, saya sangat yakin bahwa tanggal open mainnet memiliki arti yang lebih besar. Hal ini karena ekosistem kita saat ini tidak memadai dan memiliki 7 atau 8 juta dompet sudah cukup untuk digunakan saat ini. Ya. Jadi Dorisin berpikir tuh nggak usah lah gitu kan ya, kalau misalkan nunggu terlalu lama gitu. Kalau memang adanya 7 sampai 8 juta dompet itu sudah
aman lah sekiranya memang yang QAC-nya tuh atau penggunanya itu real gitu, yang 7-8 juta itu cukup katanya. Terus dalam kapasitas kita yang berorientasi pada komunitas saat ini, sangatlah penting untuk memperhatikan 55 juta pioner yang kita layani. Kesejahteraan mereka saat ini berada di bawah tekanan dan keseimbangan emosi mereka sangat genting. Oke, jadi Dorisin di sini tetap ya menyertakan 55 juta pioner yang kita layani, atau dalam diartikan banyaknya yang aktif pioner itu emosinya gimana, nggak bisa dihilangkan gitu loh. Mereka tetap satu komunitas, ya kan. Jadi kalau misalkan open mainnet-nya ini diundur kata Dorisin, nah yang belum migrasi, yang belum masuk dompet Pi-nya, begitu maksudnya ya, itu akan ya bisa dikatakan tadi itu kehilangan kepercayaan ya gitu. Wah lama banget nih, kapan kan gitu kan. Ya syukur kalau yang masih santai, enjoy aja gitu kan, toh tinggal gratis ini. Seperti janji core team, gak bakal ada yang ditinggal selama itu manusia nyata. Oke, kita lanjut. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar core team mempertimbangkan P2Day sebagai tanggal pencapaian resmi. Saya membagikan video yang menunjukkan GCP global yang mengesankan sebesar $314.159 itu ya, menyoroti pentingnya P2Day open mainnet. Selain itu, sebagian besar tokoh komunitas GCP mengajukan proposal atau petisi kepada core team terkait masalah ini. Yes banget. Jadi kemarin itu yang kita update ya, belum update lagi. Ini udah tanggal 19 ya, 19 Mei. Gimana tadi kabarnya yang di acara Tangerang Banten juga pioner itu terus akan ada itu konferensi ya. Yang kedua itu tanggal 19 juga kayaknya. Itu Mang Adun juga belum update lagi. Nantilah kita ya satu-satu informasinya. Oke. Jadi banyak memang betul. Jadi banyak itu para duta GCP ya, atau para pemimpin GCP di berbagai negara itu sudah benar-benar gak cuma memegang kuat GCP, tapi juga menggiring pioner, menyatukan komunitas gitu. Jadi supaya tetap berpegang teguh kepada GCP untuk lebih meyakinkan atau memberikan kepercayaan kepada core team bahwasanya kami mampu gitu ya. Jadi terus kata Dorisin, saya juga menggunakan musik latar The Game of Thrones ya, oleh pemain Selo Kroasia Mr. Stefan Hauser. Saya berharap hari ini dapat memotivasi semua pioner. Hal ini dapat memotivasi semua pioner, maksudnya global kami untuk fokus berkolaborasi dengan core team guna menyelesaikan tugas kami secepat mungkin dan membangun kepercayaan core team terhadap kami. Oke, amin ya. Terus di sini katanya menggunakan musik, Mang Adun nggak berani takut kena klaim hak cipta ya. Jadi kita cukup lihat ininya saja, videonya saja ya. Oke, ini nggak tahu di daerah mana, cuman kita bisa lihat para pioner melakukan barter dengan harga GCP ya. Seperti itu, barang-barangnya juga banyak dari barang-barang kecil yang disarankan oleh Dorisin seperti itu. Antusias sekali. Di Indonesia juga sudah Mang Adun share di video short. Ini ada kaos juga, keren kaosnya. Gitu. Jadi tetap Mang Adun akan terus mempublikasikan, membagikan kepada pioners di manapun berada tentang edukasi dan harga GCP lah, seperti itu. Bahwasanya ini sudah banyak ya, tadi berkulit putih sekarang berkulit hitam ya, luar biasa. Jadi ini udah beda. Jadi betul kata Doris, ini di berbagai negara ya, itu loh. Ini di Senegal, wah luar biasa Senegal ya. Tadi sepertinya di daerah mana, Vietnam atau Cina itu. Ini loh
Jadi bukan cuma di kita aja, di negara luar juga banyak gitu kan. Terus ini dari mana ini tadi katanya itu ya? Oh, baju sampai loh, luar biasa, luar biasa. Oke. Oh, beras juga. Terus apa itu, ambulans juga, ya betul, kemarin sempat ada kabar bahwasanya ambulans juga memberdayakan PAI, luar biasa. Terus ini dari mana ini? Skania ya, yang kemarin ngelawan Indonesia. Keren. Oke, pantang menyerah ya, luar biasa. Pioneers dimanapun berada ya, ini komunitasnya. Dan sedikit lagi Network Uganda apa mana itu. Terus itu Tarzania. Oh, sepatu loh. Markori apa tuh, Baba ya. Kaosnya juga keren loh. Desainnya ya beda-beda. Oke, Pipes ini juga Paiwetpa Mercy. Terus ini dari mana? Tanzania. Beni Community, luar biasa ya. Itu ada nomor teleponnya, gitu. Jadi seharusnya tuh juga disertakan nomor telepon gitu loh kalau ada yang support GCP. Jadi kalau misalkan yang ada di daerah pioner di daerah tersebut kan bisa OTW. Udah ya, ini udah di play ulang. Jadi seperti itu. Oke, thank you. Besok bakal lanjut lagi dengan informasi yang lebih hot dari ini. Oke ya, thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun. Yang komentarnya belum sempat Mang Adun balas, ya santai ya. Mang Adun juga sama tadi tuh, aduh dari malam baru bisa tidur siang ya. Jadi alhamdulillah, yang penting sehat selalu ya. Pioner juga dimanapun berada, komunitas Planet Network, semua Pikor tim juga diberikan lancar rezeki ya, dan berkah dalam setiap urusannya. Oke. Thank you, Mang Adun pamit undur diri dulu. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.